Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah. Dalam sejarah perkembangan Islam, berbagai peristiwa diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Bukti-bukti peristiwa itu sebagian telah termakan waktu, namun sebagian lagi masih tersisa dan terungkap setelah melalui serangkaian penelitian selama bertahun-tahun. Tak hanya sejumlah kisah dalam kitab suci yang digambarkan terjadi ribuan tahun lalu. Belakangan ini terdapat bukti keberadaan mukjizat Rasulullah SAW yang telah dibenarkan oleh sains dan beberapa ilmuwan dunia. Dari beberapa peninggalan tersebut, kiranya jejak-jejak para nabi masih tertoreh di alam dan masih menjadi pengingat kita akan keberadaan Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah banjir besar pernah terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Kisah ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Nuh ayat 25 sampai 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Ayat 25. Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Quran surat 71 ayat 26. Kisah itu menceritakan bagaimana sebuah banjir besar pernah terjadi dan dialami Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya. Banjir besar tersebut terjadi karena kedurhakaan mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam dan tidak ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya yang laknat ini menguak banyak rahasia di balik kisah banjir bandang yang menenggelamkan pengikutnya. Selain Quran surat 71, terdapat pula berbagai upaya akademik arkeologi yang tak henti-hentinya menelusuri fakta ilmiah dari sejarah yang ada. Berbagai usaha penggalian telah dilakukan dalam rangka mencari pembuktian arkeologi peristiwa banjir bandang yang pernah terjadi itu. Kini, para arkeolog memetakan lokasi ilmiah penenggelaman itu di wilayah Irak. Berdasarkan buku Ensiklopedia Peradaban Islam Baghdad karya Muhammad Syafi'i Antonio dijelaskan, dalam penggalian arkeologi ditemukan jejak-jejak yang menunjukkan benar adanya telah terjadi sebuah banjir besar yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, banjir tersebut sampai menghancurkan peradaban manusia. Jejak-jejak banjir dahsyat itu diantaranya ditemukan di sisa-sisa 4 kota kuno peninggalan orang-orang Sumeria. Antara lain kota Ar, Raj, Kis, dan Shuruppak. Adapun orang pertama yang melakukan penggalian di bekas-bekas peninggalan bangsa Sumeria adalah R.H. Hall dari The British Museum. Usaha Hall dalam penelitian arkeologi ini di kemudian hari dilanjutkan oleh Sir Leonard Woolley yang menjadi pengawas penggalian yang secara kolektif diorganisasi oleh The British Museum dan University of Pennsylvania. Penggalian-penggalian yang dilakukan oleh Woolley ini berlangsung pada kurun waktu tahun 1922 hingga 1934. Dari sanalah kebenaran adanya jejak sejarah tentang peradaban yang pernah musnah akibat banjir dahsyat ditemukan. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan inilah, Sir Woolley mengambil kesimpulan di wilayah tersebut pernah terjadi banjir yang teramat dahsyat. Sebab deposit tanah liat dalam jumlah yang sangat besar ditemukan di bawah bukit kota Ar yang telah memisahkan 2 periode kehidupan manusia. Sungguh benar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah banjir dahsyat di zaman Nabi Nuh dalam Al-Quran. Terdapat banyak kisah Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan pembelajaran dan diambil hikmahnya oleh umat muslim.
Salah satunya adalah kisah Nabi Muhammad ketika diminta para kafir Quraisy untuk membelah bulan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pun mendapat mukjizat untuk membelah bulan demi membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum kafir Quraisy. Kejadian ini terdapat dalam surah Al-Qamar yang menyatakan, "Sungguh telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan, dan ketika melihat tanda-tanda kebesaran kami, mereka pun ingkar lagi berpaling seraya berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus." Dan mereka mendustakannya, bahkan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan setiap urusan benar-benar telah tetap. Quran Surat Al-Qamar 54 ayat 1 dan 2. Fenomena bulan terbelah ini mengejutkan beberapa ilmuwan. Bulan memiliki diameter 27%, kepadatannya 60%, dan massa 1/81 dari massa bumi. Dua peneliti, Tom Waters dari Smithsonian National Air dan Space Museum menyebut bulan memiliki patahan bernama Lobate Scarp. Diyakini akibat material kerak bulan yang saling mendorong. Patahan ini juga disebut Waters mengindikasikan terdapat faktor yang menyebabkan bulan mengalami pengerutan atau penyusutan. Waters memperkirakan patahan terjadi pada sekitar 2 miliar tahun lalu hingga ratusan tahun juta lalu. Sementara itu pada tahun 2010 lalu, staf peneliti NASA, Lunar Science Institute atau NSLI, Brad Bailey, menyebut bahwa pihaknya belum menemukan laporan bukti ilmiah yang menyebut bahwa bulan terbelah menjadi 2 atau lebih bagian dan kemudian menyatu kembali di titik tertentu di masa lalu. Hal ini dibuktikan juga melalui buku yang berjudul Miracles of Al-Quran dan As-Sunnah. Mengungkap fakta tersebut berdasarkan penelitian ilmuwan serta ayat Al-Quran. Dalam buku itu diceritakan pengalaman Daud Musa Pitcock, seorang pria asal Inggris yang masuk Islam karena mengetahui ayat-ayat di awal surat Al-Qamar. Dikisahkan pada tahun 1978, Pitcock menonton acara televisi tentang perjalanan luar angkasa. Dalam acara tersebut, seorang penyiar terkenal Inggris, James Burke, mewawancarai 3 orang ilmuwan luar angkasa Amerika. Dalam acara tersebut, mereka membahas tentang kali pertama manusia mendarat di permukaan bulan. Para ilmuwan itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa perjalanan ini telah berhasil menemukan sebuah fakta ilmiah. Fakta yang mereka temukan bahwa dahulu kala bulan pernah terbelah menjadi 2, kemudian menyatu kembali. Ada banyak bukti nyata di permukaan bulan yang dapat menjelaskan ini. Maka, kejadian-kejadian seperti ini mustahil untuk ditafsirkan secara ilmiah. Masih ingatkah teman-teman dengan kisah mukjizat Nabi Musa yang membelah Laut Merah dengan tongkatnya? Namun, benarkah Nabi Musa hanya mengandalkan kebesaran Allah semata? Apakah ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa hal itu mungkin saja terjadi tanpa perlu bertumpu pada mukjizat dengan menjadi seorang nabi? Setelah ribuan tahun berlalu pasca kejadian magis tersebut, ilmuwan mulai meyakini dan mencari pembuktian bahwa sebenarnya mukjizat ini adalah fenomena alam. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada akhir tahun 1988 silam mengklaim bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurutnya, mungkin ini merupakan bangkai kereta tempur Pharaoh yang tenggelam di lautan tersebut saat digunakan untuk mengejar Musa bersama para pengikutnya. Menurut pengakuannya, selain menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur berkuda, Wyatt bersama para krunya juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Temuan ini tentunya semakin memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa tulang belulang itu merupakan bagian dari kerangka para bala tentara Pharaoh yang tenggelam di Laut Merah. Apalagi
Dari hasil pengujian yang dilakukan di Stockholm University terhadap beberapa sisa tulang belulang yang berhasil ditemukan, memang benar adanya bahwa struktur dan kandungan beberapa tulang telah berusia sekitar 3.500 tahun, di mana menurut sejarah, kejadian pengejaran itu juga terjadi dalam kurun waktu yang sama. Selain itu, ada suatu benda menarik yang juga berhasil ditemukan, yaitu poros roda dari salah satu kereta kuda yang kini keseluruhannya telah tertutup oleh batu karang. Sehingga untuk saat ini bentuk aslinya sangat sulit untuk dilihat secara jelas. Ya mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja melindungi benda ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa mukjizat yang diturunkan kepada nabi-nabinya merupakan suatu hal yang nyata dan bukan merupakan cerita karangan belaka. Sebuah peninggalan kuno yang menurut ilmuwan berumur 2000 tahun dipercaya menunjukkan potret awal keberadaan Nabi Isa, tokoh agama yang dipercaya berbagai agama, mulai agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Kumpulan logam berbentuk layaknya buku yang disatukan oleh ring binder ditemukan di Yordania pada tahun 2008 lalu. Dan hingga saat ini diteliti oleh para ilmuwan. Dari hasil analisa dan interpretasi dari kata dan simbol yang ada di buku logam tersebut, ditemukan fakta bahwa tablet ini muncul di era dakwah Nabi Isa. Menurut para ilmuwan, Nabi Isa menjadi seorang yang memulihkan tradisi keagamaan yang hidup sejak ribuan tahun sebelum masa ia hidup di era Nabi Daud. Selain itu, ilmuwan juga mengungkapkan bahwa Nabi Isa dipercaya beribadah di kuil Nabi Sulaiman, di mana dia berkomunikasi dengan Tuhan. Lempengan buku logam ini juga dipercaya ditulis di era berbagai kisah tentang rentenir yang ditulis di Injil. Sebenarnya buku logam ini dimiliki pertama kali oleh Hasan Saida, seorang Badui Israel yang menyatakan bahwa benda tersebut adalah pemberian kakeknya yang akhirnya dia temukan lagi setelah terkena banjir. Artefak ini ditemukan di bagian terpencil Yordania. Di tempat yang sama diketahui para pengungsi Nasrani melarikan diri setelah jatuhnya kota Yerusalem di tahun 70 Masehi. Setelah memperoleh beberapa fakta, uji coba dilakukan dengan lebih mendalam oleh Profesor Roger Webb dan Profesor Chris Janus dari University of Surrey-Nodes Laboratory di Iron Beam Center dan menghasilkan serangkaian analisa. Kedua profesor tersebut mengkonfirmasi bahwa peninggalan sejarah tersebut cocok dengan sampel komparatif dari peninggalan zaman Romawi kuno yang ditemukan di situs penggalian Romawi di Dorset, Inggris. Mereka mengatakan bahwa naskah kuno yang mereka uji tersebut tidak mengandung atau menunjukkan aktivitas radioaktif yang berasal dari polonium, yang biasa muncul di berbagai temuan arkeologi modern. Hal ini menunjukkan bahwa peninggalan ini sudah dibuat lebih dari 1000 tahun yang lalu. Setelah penelitian lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa artefak ini berusia 2000 tahun. Bagaimana menurut kamu? Itulah sepenggal teori dari ilmuwan terkenal yang menyatakan bahwa bukti mukjizat para nabi bukan keajaiban semata. Namun ini hanya sebatas teori dan belum ada bukti kuat yang dapat membenarkannya. Entah percaya atau tidak, semuanya kembali lagi kepada kamu.